Haji. Sedangkan Rondel juga belum memiliki power yang cukup tinggi untuk bisa melakukan rotasi. Mungkin ini perbedaan antara Eve dan juga Basha. Tapi lihat Joy memaksa dengan satu buah retribution mendapatkan satu buah poin kill atau tidak. Tapi Joy tertinggal. Udah level 4 dan ini akan sedikit berbeda. Mereka telah digunakan. Mencoba menggunakan sifat jarak Toplay nantinya. Para pemain dari tim Aura harus mundur ke arah belakang dan mereka harus respect dengan adanya decimate yang dimiliki oleh seorang Joy. Ya, ini nice play tadi untuk Yasbi ya. Sadar bahwa sudah ada decimate yang bisa dipakai, langsung maju saja dan itu membuat Aura Blaze-nya langsung ragu. Apakah bakal nabrak atau mereka harus memilih untuk mundur kembali ke belakang. Dan sudah ada beberapa recall yang terjadi juga untuk area dari bottom lane-nya. Yans memang ada di level 3, tapi sejauh kita melihat juga ini masih tetap berimbang. Dan Drew, nice Iron Hook yang dipergunakan oleh dia. Kemarin sayang sekali memang belum ada kombinasi bersama dengan Bloodhound dan akhirnya duel mid laner, duel roamer terjadi di area mid lane karena sama-sama diberikan makanan untuk level 4. Betul. Oke, tapi kita lihat retribution tetap didapatkan oleh Sorche. The Bloody Hand telah dikeluarkan, mencoba untuk cancel sedikit pergerakan, masih coba untuk selamat kiri di sana dan ternyata surprise malah coba dibalikan kembali kanannya. First blood di tangan oleh Sorche, dibalikan kembali 2 versus 1 dan bahkan ada Aran. Decimate gagal dan Joy harus ditumbangkan. Miskomunikasi, tim fight yang terpecah belah dari tim Yasbi Esport. Oh ya, sayang sekali tadi untuk tim fight-nya, tapi goalnya masih tetap berimbang juga. Turtle-nya diambil masih untuk Yasbi. Di bagian bottom lane-nya Aran akan duel bersama dengan Yans-nya. Phantom Slice sudah dipakai dan Yans harus mundur kembali ke belakang dengan eye for an eye. Masih imbang. Sementara Aran berulang kali dia menggunakan recall, tapi kita tahu dengan adanya Crystal Leonin, ya bakal bisa cepat juga untuk kembali lagi melakukan laning phase. Jadi, dari sisi goldnya ini masih sama. Dari gold laner kedua pemain inilah atau kedua tim ini yang harus kita lihat sebentar lagi. Karena Haji lagi dan lagi dia unggul atas Altamis. Karena pressure-nya ya udah clear lane cepat dan membiarkan buat yang lainnya bisa dapetin point kill. Oke, spray down dikeluarkan tapi lihat Fun dan everybody mencoba untuk men-take down seorang Ki dan berhasil akhirnya menumbangkan seorang Ruby di arah top lane. Haji akan seorang diri mencoba untuk menyelamatkan laning phase-nya. Sedangkan pergerakan dari point kill yang mahal membuat para pemain dari tim Aura menjadi unggul 300 perak. Nah ya, dan reset lagi. Dari Yasbi-nya agak tahan ya untuk ada di top lane-nya. Tapi untuk di bottom lane-nya Aran juga melakukan cutting minion. Jadi nice play untuk tim Aura Blaze. Mereka memang harus bisa bermain seperti ini. Dan Altamis mundur ke belakang dengan adanya Battle Mirror Image. Masih sanggup di cover dengan Kizuto bersama dengan Drew. Masih aman untuk gold lane bagi Aura Blaze dan bahkan diberikan 2 lane sekaligus bagi Altamis. Itu dia yang dibutuhkan. Ya. Tapi menit 4 dalam under pressure yang dia miliki itu masih oke menurut aku. Walaupun dia tetap akan kehilangan platingan ya, tapi udah dapat DHS, berarti DHS ini coba Pak Produser nanti kalau misalnya tidak team fight kita pengen lihat itemnya. Ada sepatu gak ya? Iya, ada sepatu atau enggak? Harusnya nggak ada sih. Karena ini bakal lihat ada Aran mencoba untuk ke arah backline Aran dan bahkan Kia mau penetrasi one manipulation mencoba untuk dipotong, Fun terperangkap, surprise attack with Bloody Hand. Ternyata Drew yang harus ditumbangkan. Joey again mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Aran berhasil mendapatkan setidaknya 1 hadiah untuk tim Aura Blaze. Yes, tapi ini benar-benar ya ninggalin bottom lane-nya untuk tim fight 5 lawan 5 yang di top lane-nya. Dan Aran terlalu ofensif dan akhirnya harus tumbang di 3 main Yasbi yang memang sudah mulai menunggu tadi. Coba itemnya Pak Produser boleh lihat, cek dikit. Dan harusnya sih belum, ya Altamis ini harusnya nggak punya sepatu tadi. Tapi sekarang udah punya dan belum jadi harusnya. Shoes ya berarti ya. Nah kalau sekarang dapetin 1 wave dia udah jadi sepatu. Oh kan, bener gak? Udah terprediksi sama saya. Udah Pak Produser, udah jawabannya ada tadi. Terima kasih. Dia first itemnya still like blade dulu di Hunter. Iya. Warrior Boots. Nah makanya kalau dia dapetin wave tadi di bawah dia pasti punya sepatu langsung. Gak nyampe 3 detik langsung terjadi. Karena dia tadi jadi Demon Hunter Sword menit 4-nya baru berapa detik? 43 ya. Dalam kondisi terpressure itu harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Karena kita berkaca dari game sebelumnya, Cloud yang dapetin 3 poin kill aja dia 4-4-5 baru dapetin Demon Hunter Sword. Berarti di item pertamanya dia punya sepatu dulu. Nah, yang ini enggak. Defense dulu sih dari Steel Black malah. Iya, Steel Black. Di game sebelumnya berarti dia sepatu dulu berarti kalau 4-4-5 kan. Kebaliknya. Iya, kebalikan. Tapi solo kill di bottom lane bukan solo kill. Jadi memang ada keramaian yang terjadi untuk area dari bottom lane-nya dan Altamis Blazing duet langsung menuju ke bagian belakang tapi ternyata bisa dipotong juga Aran. Masuk dengan Electrifying Beach-nya.
Tapi itu dia, ada reset yang terjadi juga karena mirror dilakukan oleh Yasbi. Mereka lebih memilih untuk menghindari team fight sekarang. Oke, Iron Hawk yang sangat mahal berhasil mendapatkan satu dan Aran ter-take down to dive in. Aran gak bisa menyelamatkan dirinya karena damage sudah terlalu besar diterima oleh dirinya. Dan bahkan para pemain dari tim Aura kali ini berhasil mendapatkan sedikit keunggulan, membalikan kembali point kill yang diambil Kyo Pungwawa. Yap, 2 kali berarti tadi Aran ya di top lane dan juga dari mid lane-nya. Yang memang dia berusaha untuk dapetin point kill, tapi ternyata terlalu banyak source damage dari lawan atau bahkan dari pasif tadi turret untuk yang kedua kalinya. Jadi Aura Blaze agak tertahan sedikit, tapi nggak ada masalah sama untuk Aura Blaze-nya karena mereka berhasil untuk dapetin objektif juga di top lane-nya. Ada Aran, ada juga si Fan di atas sana. Sedangkan untuk area yang lainnya misalnya ya, kalau kita melihat sekarang Altamis ini temenin dengan Gru. Cuman perbedaannya adalah Altamis sebenarnya bisa dilepaskan karena dia punya Battle Mirror Image. Dia punya skill escape untuk kabur. Oke, udah ada satu buat decimatenya terbang Igis ya. Dan bahkan menjadi sebuah buah silakama-kama terhadap permainan dari tim Yasbi. Terlalu dive in, mundur ke arah belakang, tidak ada lagi flicker. Wah, Haji ter-take down, terlalu terburu-buru dan surprise cuttingisasi yang dilakukan oleh seorang Aran membuat seorang Rodel terperangkap dan tidak bisa pulang. Kali ini 3 point kill didapatkan. Kerugian bandar yang dimiliki oleh pemain dari tim Yasbi. Terlalu terburu-buru. Kamu ngomong? Menurutku ya mungkin ada miscalculate juga yang terjadi karena decimate-nya ternyata diimbangi dengan adanya Battle Mirror Image yang ditaruh di bagian belakang sana. Jadi mau gak mau ketika ikut ya komitmen harus dilakukan oleh Yasbi untuk melakukan team fight dan pada akhirnya bertumbangan dan bahkan 4 tadi yang harus hilang dari Yasbi sendiri. Dan gold gap-nya secara cepat hilangnya 1 turtle dan juga tadi kemenangan kecil ya untuk team fight-nya 4 pemain tumbang dari Yasbi. Ini gold gap-nya langsung ada di angka 3.000 sampai dengan 4.000-an. Oke, jangan bilang kemenangan tadi di game yang pertama ini membuat mereka jadi bermain agak cukup tidak disiplin. Lepas ya maksudnya, terlalu lepas ya. Iya, disiplinnya itu yang penting. Lepas boleh, disiplin tapi nomor 1. Oke. Dari talentnya Magic Worship buat Lilia biasanya sih pakainya diskon ya. Ini Magic Worship ada efek board juga dengan Magic Penetration dengan movement speed lawan Mystery Shop. Oke, dia ingin benar-benar mendapatkan point kill tapi lihat di arah top lane sana. Para pemain dari tim Aura Blaze kali ini bakal coba untuk menangkap pergerakan satu dari tim Yasbi. Tapi apakah mampu? Oh, dan dia menjaga Altamis agar lebih maksimal lagi mendapatkan gold dan turret objektif. Lihat, Wahaji akan ditempel dengan maksimal. Joy akan mundur ke arah belakang. Main Movement telah dikeluarkan, spray down, dan bahkan dari Joy kali ini berhasil selamat kah? Oh my god, recall berhasil didapatkan Wahaji. Can't you do it? Membalikan kembali keadaannya dan ternyata masih ada body effect. Double kill didapatkan di arah bottom lane. Hampir 1 point kill terhadap Ki. Dan lihat di sisi sebaliknya, para pemain dari tim Aura mereka mengacak-acak di sisi dari mid lane tim Yasbi terperangkap. Apa yang terjadi? Perbandingan permainan yang cukup jauh antara Yasbi dan juga di game ini dan di game sebelumnya. Ya, dan bahkan Aura Blaze mereka nge-freeze ya untuk purple buff milik Yasbi. Disisakan yang kecil aja untuk di purple buff-nya. Dan tadi sudah ada blade armor untuk Aran dan sudah ada juga Genius One di tangan Kizuto. Jadi bakal jauh lebih sakit dan objektif play bisa diambil untuk Aura Blaze. Mereka bisa setup untuk Lord-nya karena Lord sebentar lagi akan spawn juga. Tapi orange buff ini bakal ada yang keculik. Bisa jadi karena Iron Hook sudah dipersiapkan oleh tim Aura Blaze. Tinggal nunggu bakal ada yang masuk atau bakal dilepaskan karena Aran ini lagi ngedistract juga. Dia bisa split push. Ini sebenarnya banget, ditambah lagi Aran harusnya kenal dengan permainan dari Yasbi. Dulu mantan player Yasbi. Yes, dan bahkan para pemain dari Aura kali ini kita tahu mereka sudah mendapatkan Lord dan bahkan kini all in kembali monster kill berhasil didapatkan dan ini bencana untuk tim Yasbi. Yap. Dan 1-1 sudah mulai bertumbangan dengan tim 4 melawan 5. Aura Blaze mereka punya keunggulan pemain sekarang tinggal bagaimana mereka mengeksekusi untuk naik ke atas, bakal langsung ditabrak atau enggak ya, karena Altamis sudah mulai bersiap-siap juga. Ada Art of Thievery yang sudah mulai dipergunakan dan Battle Mirror Image bisa jadi dilepaskan ke bagian belakang. Dan bahkan World Manipulation telah dibuka, telah dipom begitu saja, ter-take down 2. Ini bencana Lord masih bertahan. Ada Ki depan sana dan tandanya Aura Blaze lebih ingin disiplin
untuk bisa setidaknya memantapkan dirinya terlebih dahulu. Dominasi dari tim Yaspi yang tadi di early game ternyata itu belum menjadi jawaban untuk di mid game seperti ini. Ya, dimana Aura Blaze-nya satu demi satu objektif mereka amankan. Guardian Helm ada di tangan dari Van. Dan ini mereka lebih santai sih menurutku ya di game yang kedua. Karena mereka memang unggul objektif sangat-sangat banyak sekali. Dan bahkan dari gold game-nya sampai di angka 11 ribuan kali ini Aura Blaze. Mereka ingin menang secara sempurna juga, secara solid mungkin. Gak pengen ngasih celah sedikit pun untuk Yaspi. Karena kalau kita mau mencari celah sekarang, Yasmi mereka bisa menggunakan split push. Tapi dengan kondisi seperti ini, split push pun agak sedikit sulit. Wow, mereka butuh momentum sih dari seorang Ki. Dan Ki-nya udah nggak bisa ngebuka sembarangan kayak tadi lagi sih. Sekarang berbeda kasusnya. Karena berbeda dengan ada gold yang hampir mau ke 12.000. Ini 11. 11 tuh, 10 sekian. 11 lagi nih. Ini 11.000 loh. 11.000 itu banyak banget loh. Ini ditabrak asal-asalan sebenarnya bisa. Jangan, nanti ada yang pecah gimana dong? Nah, Tabungan pecah nih yang gawat. Kizuto udah 705 soalnya. Kizuto, Altamis ini lagi power prima-primanya nih sekarang. Bener banget. Altamis lagi prima-primanya, nggak bisa ditangkap, nggak bisa di-cancel, berat juga ya kan. Dan dari sisi Ki-nya ini yang agak berat dengan adanya satu poin yang mahal banget dari seorang Drew berkali-kali mendapatkan Ki di Bloody Hand, nggak peduli apapun terjadi dengan 8 assist. Mau tidak mau, Yaspi harus menuju ke arah late game sebentar. Mereka harus cari farming yang terlebih dahulu agar Wahaji ketika siapapun yang mencoba ngedive in seperti Aran, seperti Altamis ini bisa dibalikan. Karena kalau sekarang posisinya ini berbeda banget. Ketika seorang Wahaji pun nembak ke arah Van atau nembak ke arah Aran, dia bisa tumbang sendiri. Yep. Dan sekarang masih ada raid susulan untuk bagian dari purple buff milik tim Yaspi. Ini udah sulit sih buat Yaspi keluar. Tinggal Aura mereka mainin dari objektifnya. Mereka bakal dapetin Lordnya, mereka bakal tabrak bersama dengan Lord juga. Dan ini bisa menjadi kunci kemenangan untuk Aura Blaze. Tapi ingat, ya mereka masih tetap harus sedikit waspada ya. Karena split pushnya, distraction yang dilakukan lagi dan lagi oleh Aran. Ini sangat maksimal sekali. Support ke distract ke sana. Lihat bagaimana dari Joey-nya selalu mengikuti Aran. Ada di mana? Yes, dan Joey lihat bakal coba acak-acak Aran terlalu terburu-buru depan karena Aran Hawk. Patrick ter-take down dan tidak ada lagi high ground defensive dari physical damage untuk tim Yaspi di saat Lordnya bergerak menuju ke mid lane. Ini akan menjadi bencana untuk tim Yaspi, Om Wawa. Ya, hilangnya satu buah damager dari bagian belakang dengan Lord yang sudah berjalan ke dalam base dari Yaspi. Dan ini akan menjadi penentu juga apakah Ironheart kembali bakal connect. Drew sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan setupan dan nyaris tadi untuk Ironheart yang bisa kena, tapi Aran masih berdansa, masih masuk ke bagian tengahnya. Yves-nya, reload manipulation, masih ada Black Shoes untuk mundur kembali ke belakang, tapi Altamis fokus ke base milik dari tim Yaspi, masih bisa mundur kembali dengan Battle Mirror Image. Dan pada akhirnya game kedua kita satu sama